Juru bicara PDIP Ciko Hakim tidak membantah pernyataan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang menyebut pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno unggul atas Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. Namun, dia mengatakan kemenangan bukan menjadi satu-satunya pertimbangan. Ciko menegaskan calon yang menang dari PDIP juga harus sejalan dalam ide hingga ideologi. Karena itulah, dia menyebut sampai saat ini pihaknya masih mencari-cari calon yang tepat tersebut. Kemudian, Ciko menyebut PDIP juga punya kader yang sekuat Anies Baswedan di Jakarta. Menurutnya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga punya elektabilitas yang tidak jauh berbeda dengan Anies. Terlepas dari itu, Ciko memastikan semua calon punya potensi yang sama untuk diusung oleh PDIP di Pilgub Jakarta. Di sisi lain, Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiono sebelumnya mengatakan calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju (Kimplos) Ridwan Kamil sangat mungkin akan berhadapan dengan lawan berat di Pilgub Jakarta setelah keluar putusan MK terkait pilkada. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Mujiono sebagai bentuk peringatan. Adi mengatakan lawan terberat RK tentu calon yang nantinya diusung PDIP. Misalnya, jika PDIP mengusung Anies Baswedan dengan Rano Karno, tentunya akan menjadi lawan serius bagi RK. Jika PDIP dan Kimplos siap bertarung di Pilkada Jakarta, Kaisang Pangarep justru harus gigit jari. Rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, maju menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024 batal. Koalisi Indonesia Maju Plus, kendaraan politik Kaisang disebut telah memutuskan untuk mengusung duet Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR-MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Dasko mengklaim munculnya Kaisang dalam bursa Cawagup Jawa Tengah hanya aspirasi dari beberapa pihak, sehingga Kimplos mengusung duet Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Menurut dia, hal itu pula yang membuat Kaisang berada di luar negeri di tengah masa-masa menjelang pendaftaran calon kepala daerah. Namun, kenyataannya, baru pada Senin 19 Agustus 2024 lalu, Dasko menyebut bahwa Kaisang yang akan dicalonkan sebagai cawagup pendamping Ahmad Lutfi oleh Kimplos. Partai Gerindra pun sudah mendeklarasikan dukungan kepada Lutfi dan Taj Yassin pada Jumat kemarin. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan Taj Yassin dipilih sebagai calon wakil gubernur ketimbang Kaisang demi menguatkan sosok calon gubernur. Saat ditanya mengenai apa kelebihan Taj Yassin dibanding Kaisang, Muzani menjawab Taj Yassin merupakan seorang santri. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan partainya juga akan mengusung duet Ahmad Lutfi dan Taj Yassin pada Pilkada Jawa Tengah. Zulhas, sapaan akrabnya, mengklaim bahwa PAN sudah sejak lama mendorong pasangan Lutfi dan Taj Yassin. Namun dia menegaskan PAN akan tetap mengikuti keputusan Kimplos yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Partai Demokrat akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi MK soal syarat pencalonan kepala daerah. Berdasarkan putusan tersebut,
Kaisang tidak dapat maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur karena belum berusia 30 tahun saat penetapan calon. Di sisi lain, Kaisang Pangarep diketahui sudah mengurus 3 surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai syarat pencalonan pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Ketiganya adalah surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Seluruh surat untuk pencalonan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu diurus pada Selasa 20 Agustus 2024. Bertepatan dengan hari MK memutus judicial review yang menutup pintu Kaisang untuk maju pilkada. Sehari setelahnya, Badan Legislasi Balik DPR mengebut revisi Undang-Undang Pilkada yang substansinya bertentangan dengan putusan MK. Salah satunya, Balik menetapkan syarat usia 30 tahun calon gubernur dan wakil gubernur dihitung saat pelantikan, bukan penetapan calon sebagaimana diperintahkan MK. Bila merujuk revisi Undang-Undang Pilkada bentukan Balik, Kaisang memenuhi syarat untuk maju pada Pilkada 2024. DPR pun berencana mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024. Tetapi batal karena rapat paripurna tidak memenuhi quorum. Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK pun pecah di banyak kota besar. Sejauh ini, belum ada komentar dari elit PSI mengenai Kaisang yang batal maju pada Pilkada Jawa Tengah.